Shalom adik-adik, wah apa kabarnya hari ini? Gak kerasa ya, kita sudah mau Natalan. Nih lihat di belakang Kak Febe ada pohon Natal. Nah itu artinya ini udah di penghujung akhir tahun, udah di bulan Desember. Nah adik-adik bagaimana selama setahun ini? Gak kerasa kalau Kak Febe ya, sudah hampir setahun lewat gara-gara ada corona ya. Jadi nggak bisa ke gereja, nggak bisa sekolah gitu ya. Nggak bisa pergi ke mall, Kak Feba nggak bisa pulang ke Lampung juga. Wah rasanya sedih tapi juga ada bahagianya. Kenapa? Karena di balik semuanya itu kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh sehat. Di penghujung tahun ini mari kita tetap mengucap syukur sama Tuhan, kita mau datang beribadah. Mari Kak Feba ajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai di akhir tahun ini kami boleh tetap melihat ada Tuhan yang baik. Tuhan sebentar kami mau memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik dan kami juga akan mendengarkan firman. Tolong kami supaya kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Pimpin sertai ibadah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik kasih Tuhan tadi seperti Kak Febe bilang sepanjang tahun ini lebih tinggi sekali dari langit, lebih dalam daripada samudra gitu ya, lebih lebar daripada lautan. Nah kita mau pujikan kebaikan Tuhan, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Semuanya tepuk tangan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, kasih Yesus membuat kita dapat mengalahkan segalanya. Segalanya tuh apa aja sih? Persoalan kita. Kalau ada kasih Yesus, persoalan kita itu rasanya kecil adik-adik. Mengalahkan apa lagi? Mengalahkan yang namanya sakit hati kita. Kalau ada kasih Yesus itu membuat kita selalu bersuka cita adik-adik. Jadi jangan pernah lupakan kasihnya Tuhan Yesus. Nah kasihnya Tuhan Yesus itu juga bilang bahwa kita ini istimewa. Kita ini semuanya berarti. Nggak ada yang tidak berharga. Kenapa? Karena kita semua berharga. Karena kita berharga, dia mau jauh-jauh datang ke dalam dunia, cari kita, tebus kita. Ya, mau kita mau angkat pujian ya, aku istimewa ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Tapi kita istimewa adik-adik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa.
Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Iya, Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita dan membuat kita jadi istimewa. Jadi adik-adik gak perlu lagi minder, gak perlu lagi gak percaya diri. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita yang membuat kita istimewa, berharga di mata Allah Bapa kita. Nah, di dalam momen Natal ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersuka cita lagi, memuji Tuhan lagi. Kita mau angkat pujian, Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk semua yang percaya. Bagi umat tebusannya, Dia lahir untuk kami. Terus ya adik-adik bersuka cita terus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Sang penebus juru selamat dunia. Ya, Dia penebus juru selamat dunia, Dia penebus juru selamat hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita berdoa. Bapak kami yang baik, kami bersyukur kalau Engkau boleh lahir 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Engkau benar-benar menunjukkan kasih Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kembali mengingat di dalam momen Natal ini betapa besarnya kasih Tuhan lewat firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya dengan sikap hati yang baik kami boleh membaca, merenungkan, dan kami juga boleh jadi pelaku yang setia.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Marisa di sini. Nah, hari ini Kak Marisa akan membawakan sebuah cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar kembali akan firman-Mu. Tuhan, sekiranya Tuhan boleh berkati setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat pagi adik-adik. Pada hari ini Kak Marisa akan membawakan tentang sebuah cerita di mana kita akan belajar tentang di mana ada seorang wanita yang diberi tugas dan bagaimana responnya dia mendapatkan tugas itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari sosok seorang yang bernama Maria. Nah, adik-adik, kita lihat dulu untuk judulnya. Hari ini kita akan belajar Maria mempercayai perintah Allah. Nah, di sini adik-adik, sebelum kita masuk dalam ceritanya Ibu Maria ini, kita terlebih dahulu akan belajar dari sosok seorang sepasang suami istri yang sudah tua. Siapakah mereka? Mereka bernama Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah, di sini Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini adalah sepasang suami istri yang sangat taat kepada Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Allah. Dan mereka juga sudah sangat lama sekali bergumul adik-adik. Bergumul dalam hal apa? Mereka ingin mempunyai seorang anak, tapi mereka tidak bisa punya seorang anak. Nah, di sini Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth setiap hari berdoa. Tapi ada satu hari adik-adik, di mana pada saat itu Bapak Zakaria mendapatkan sebuah tugas di Bait Allah. Dia setelah cabut undi, nama dia itu muncul untuk melayani di Bait Suci. Nah, tiba saatnya pada saat itu Bapak Zakaria sedang pelayanan di Bait Suci. Tetapi adik-adik, di situ Bapak Zakaria bertemu dengan seseorang. Siapakah dia? Nah, inilah dia. Bapak Zakaria itu pada saat itu melihat ada sebuah penglihatan, adik-adik. Di dalam Bait Suci itu, dia melihat ada sebuah sosok yang menyampaikan sebuah kabar adik-adik. Kabar apa itu? Hai Zakaria, katanya, engkau akan memiliki seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yohanes. Tapi Bapak Zakaria itu tidak percaya adik-adik. Kenapa? Gak mungkin saya akan memiliki seorang anak lagi. Saya ini sudah tua, istri saya juga sudah tua. Gak mungkin kami akan mempunyai seorang anak. Tetapi orang ini langsung berkata, sesungguhnya aku ini adalah malaikat Allah. Aku ini adalah Gabriel, malaikat Allah yang menyampaikan apa yang sudah menjadi pesannya Allah. Tetapi karena engkau tidak percaya, maka engkau akan menjadi bisu. Kau tidak bisa berbicara sampai tiba waktunya anak ini dilahirkan. Dan nanti anak ini akan menjadi orang yang besar di hadapan Allah. Karena dia nantinya yang akan membukakan jalan bagi orang-orang untuk berbalik kembali kepada Allah. Nah, disitulah Bapak Zakaria ini merasa senang adik-adik. Dia nggak percaya. Tanggapan hal pertamanya, respon pertama dari Bapak Zakaria, dia tidak percaya akan perintah Allah. Dia tidak percaya dengan pesannya Allah awalnya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari malaikat Gabriel ini, dia langsung percaya, dia langsung seperti kayak menerima pesan itu. Dan dia merasa sangat seperti terharu, merasa sangat senang sekali karena doa yang selama ini dinanti-nantikan sudah
terkabulkan adik-adik. Tetapi, apa? Dia tidak bisa berkata-kata adik-adik. Dia tidak bisa berbicara kepada orang-orang. Walaupun dalam ekspresinya dia itu senang sekali. Dan jemaat di luar yang tadinya menunggu Bapak Zakaria ini keluar dari bait suci, merasa Bapak Zakaria ini aneh. Kenapa dia tidak tiba-tiba menjadi bisu? Tapi mereka tahu bahwa Bapak Zakaria ini sudah mendapatkan sebuah penglihatan. Dan benar adik-adik, tidak lama kemudian setelah Bapak Zakaria mendapatkan kabar ini dari malaikat Gabriel tadi, Ibu Elizabeth benar-benar mengandung. Dia benar-benar memiliki seorang bayi adik-adik. Lihat, kita bisa lihat di sini betapa senangnya Ibu Elizabeth. Setelah penantian yang lama, akhirnya dia mendapatkan seorang anak. Tetapi adik-adik, tidak hanya Ibu Elizabeth. Di sini kita akan melihat bagaimana respon Ibu Maria. Nah, pada suatu hari malaikat Allah, malaikat Gabriel pun bertemu dengan Maria. Tapi pada saat melihat malaikat, Maria pun terkejut dan merasa takut. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut. Engkau akan memiliki seorang anak. Dan anakmu ini engkau akan beri nama Yesus." Tetapi pada saat itu Maria yang tadinya dia berpikir seperti ini. Apakah mungkin dia memiliki seorang anak sedangkan dia sendiri masih belum bersuami? Dia masih belum menikah. Tetapi karena ini adalah perintah Allah, dia pun menerima. Jadilah padaku apa menjadi kehendak Allah, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Maria menerima perintah Allah. Maria percaya akan apa yang disampaikan oleh malaikat tadi. Dan malaikat juga berkata kepada Maria bahwa Elizabeth pun juga memiliki seorang anak. Elizabeth saudaramu juga memiliki seorang anak. Sehingga pada saat itu ketika Maria sudah mendapatkan kabar bahwa Elizabeth saudaranya juga memiliki seorang anak, segeralah bergegas Maria pergi bertemu dengan Elizabeth. Nah, di sini ya. Nah, tapi pada saat itu Elizabeth dan Maria ketika mereka bertemu, mereka juga merasa senang. Dan Elizabeth pun dia tahu bahwa Maria itu sedang mengandung Yesus, mengandung Tuhannya. Siapakah aku ini? Sehingga ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, di sini adik-adik kita bisa belajar apa? Kita melihat dari respon Bapak Zakaria dan respon dari Maria. Bagaimana kita menanggapi apa menjadi pesan Allah? Bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa pesan Allah untuk kita? Pesan dari Allah untuk kita yaitu kita cukup percaya kepada Allah. Sampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Sampaikan kabar baik ini bahwa Yesus telah lahir, Yesus sudah datang untuk menyelamatkan manusia kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita yang masih belum percaya. Nah, adik-adik, kita harus percaya dan yakin bahwa yang datang, Yesus benar-benar sudah datang untuk menyelamatkan kita. Oke, adik-adik? Nah, cerita kita minggu ini sampai di sini dulu. Nanti minggu depan akan dilanjutkan kembali. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri cerita kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Sekiranya Tuhan kami boleh diberkati melalui firman-Mu ini dan kami boleh percaya akan semua perintah-Mu, baik itu yang Engkau tuliskan, Engkau ilhamkan sendiri dalam Alkitab maupun Engkau berbicara sendiri dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan untuk setiap pribadi kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudahi dulu untuk pelajaran kita hari ini. Nah, sampai jumpa kita minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya.